Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya yang dikasih oleh Tuhan. Selamat sore. Gimana kabarnya semuanya? Apa ada sukacita? Amin. Amin, haleluya. Kita semua pasti datang ke sini siap untuk berdoa kembali. Dimana ini adalah hari ke-9 kita berdoa. Dan untuk hari ke-9 ini, mari sama-sama kita lebih dalam lagi masuk ke hadirat Tuhan. Kita undang Roh Kudusnya untuk lebih lagi di dalam hati kita, agar kita merasakan kebaikan Tuhan, yang dimana Tuhan tidak pernah berhenti untuk menyatakan kuasanya bagi kita. Melalui Roh Kudusnya, Dia sangat-sangat mengasihi kita. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara, baik di tempat ini maupun yang ada di Zoom, sama-sama kita siapkan hati kita sore hari ini di hadapan Tuhan. Sama-sama kita mau menyembah Tuhan. Kita mau mengundang Roh Kudus hadir di hati kita. Kita mau lebih tenggelam lagi, merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama nyanyikan pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja.
Haleluya, haleluya.
hadirat Tuhan. Mari, sebab kekudusan-Mu ya Bapa. Kekudusan-Mu Bapa, penuhi setiap kami. Kami rindu Tuhan. Selalu diam dalam bait-Mu, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami merasakannya di hati kami. Ya Tuhan. Kekudusan-Mu Bapa, menuhiku dengan sungguh-sungguh katakan diam dalam hadirat-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Katakan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan, ku rasakan. Ya Tuhan, kami merasakan hadirat-Mu. Kekudusan-Mu Bapa, menuhiku. diam dalam bait-Mu, Menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu. Katakan dengan sungguh-sungguh menikmati kasih anugerah-Mu. menikmati Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Sebab Dia Allah yang baik bagi kita. Dia telah mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi kita. Haleluya Tuhan. Tuhan, Engkau melihat setiap kami Tuhan. Ketika kami Tuhan mau datang di tempat ini, itu bukan suatu paksaan, tetapi karena Engkau Tuhan sudah memilih setiap kami. Terlebih lagi Tuhan, Engkau yang sudah melembutkan setiap hati kami di tempat ini Tuhan, maupun juga yang di Zoom ya Bapa. Oh, Roh Kudus, mari Roh Kudus, Engkau semakin heran bekerja bagi setiap kami. Mari berhembuslah di tempat ini, berhembuslah ya Roh Kudus. Berhembus lebih lagi, mengalir di tempat ini, penuhi tempat ini. Haleluya, haleluya. Berhembuslah.
pujian ini dengan sungguh-sungguh sampai masuk ke dalam hati kita, sehingga kita, setiap kita di tempat ini, setiap kita yang menjadi bagian Tuhan akan merasakan urapan dari Tuhan. Setiap kita akan dipenuhi. Kalau setiap kita tidak mengeraskan hati, mari sama-sama kita akan urapilah, urapilah.
ketika kami rindu Engkau mencurahkan setiap kami Tuhan, maka hal itu akan terjadi bagi setiap kami. Haleluya. Hari ini juga kami merasakan kalau Roh Kudus-Mu ada di tempat ini. Engkau ada di setiap hati. Engkau yang akan melawat setiap kami sore hari ini. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Kurasakan kasih-Mu ya Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, Kurasakan kuasa-Mu. rasakan kuasa-Mu Tuhan, Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Oh, mujizat terjadi sekarang ini. Oh, percaya sama Tuhan, percaya, percaya Yesus. Come Holy Spirit God, we need you, we need you. Sore hari ini kami hanya mau Tuhan tahu satu hal. Kami datang ke tempat ini bukan karena terpaksa. Kami datang ke tempat ini karena kami mau berjumpa dengan Tuhan kami. Kami bersekutu sore hari ini karena kami mau bertemu dengan Tuhan pemilik hidup kami.
kami duduk diam, memuji, menyembah, menaikkan syukur kami. Sebagai tanda rasa kasih kami, rasa hormat kami, rasa cinta kami. Kepada Tuhan yang menebus hidup kami. Kepada Tuhan yang mengasihi kami. Kepada Tuhan yang selalu setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sore hari ini. Waktunya Tuhan berbicara buat kami. Sampaikan apa yang Tuhan rasa perlu untuk kami tahu. Sampaikan kepada kami apa yang perlu untuk kami ingat, kami pahami, kami mengerti, dan kami jalani dalam realita hidup kami setiap hari. Ayah, aku berdoa memberkati buat setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini maupun jemaat-Mu yang mengikuti secara online. Berkat Tuhan menjadi bagian buat setiap mereka. Roh Kudus, Kau pribadi yang maha hadir. Kami tahu Kau ada di tempat ini dan kami respect dengan kehadiran. Kami tahu Kau ada di setiap ruangan di mana kami masing-masing berada. Berkat Tuhan bagi kami sementara kami belajar firman. Buat Tuhan seluruh kemuliaan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur sore hari ini. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Iya, saya bersyukur hari ini bisa kembali bertemu dengan Bapak Ibu semua. Izinkan saya mengucapkan selamat malam kepada Bapak Ibu semua, baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti secara virtual ada di rumah masing-masing. Saya berdoa biarlah dimanapun kita berada kita boleh menikmati Tuhan. Amin. Iya. Saya perlu memperkenalkan diri nggak ya? Boleh lah ya. Tak kenal maka tak sayang, nanti saya nggak disayang sama Bapak Ibu teman-teman semua. Iya, saya Dwi, saya dari Gereja Isa Al-Masih di Maleer. Gitu. Nah, langsung saja saya percaya bahwa hari ini kita memasuki hari yang ke-9. Jadi saya percaya Bapak Ibu, Saudara, teman-teman semua bukan hanya sudah belajar banyak dari firman Tuhan. Tapi saya berdoa bahwa Bapak Ibu, Saudara, teman-teman semua sudah menikmati banyak hal bersama dengan Tuhan dan Roh Kudusnya di sepanjang 8 hari yang lalu. Amin. Kolosu. Amin. Ya. Tema yang diberikan buat saya malam hari ini adalah jangan mendukakan Roh Kudus. Nah, izinkan saya berbagi kepada kita bersama atau mengingatkan kepada kita bersama bahwa Roh Kudus itu bukan hanya pribadi yang hadir dalam hidup kita sebagai penghibur. Roh Kudus bukan hanya pribadi yang hadir dalam hidup kita untuk menolong kita ketika kita sementara ada dalam kesesakan. Roh Kudus bukan hanya pribadi yang hadir dalam hidup kita dan kemudian memberikan kita kekuatan untuk menghadapi semuanya. Tapi kita semua mengerti bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang hadir dalam hidup kita untuk memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Beliau adalah pribadi yang hadir untuk menginsafkan kita tentang hal-hal yang tidak berkenan dalam pemandangannya. Nah, malam hari ini kita akan coba belajar tentang mendukakan Roh Kudus. Nah, kalau kita bicara tentang kata mendukakan, apakah Bapak Ibu ada teman-teman semua yang pernah mengalami atau merasakan duka cita? Ada? Ada. Saya mau bertanya begini. Menurut, boleh tahu namanya Kak? Ya, Tommy. Di gereja kami itu ada namanya Tommy, dia musik directornya. Ini jago musik juga nih. Tommy mengingatkan saya kepada almarhum Ko Tommy yang ngajarin saya main piano. Nah, menurut Ko Tommy, siapa orang yang membuat Ko Tommy berduka itu siapa? Ibu saya. Duka, kalau kita bicara soal duka, duka cita itu nggak pernah dihasilkan sama orang yang nggak deket sama kita. Rasa duka itu selalu dihasilkan atau disebabkan oleh orang-orang yang kita sayang, betul enggak sih? Kalau kita nggak sayang sama orang itu nggak akan membuat kita berduka cita. Kita berduka cita justru ada sesuatu yang dilakukan seseorang dan orang itu kita sayangi.
Makanya dia membuat kita berduka. Kenapa kemudian Roh Kudus berduka? Karena Roh Kudus sayang sama kita. Dan kenapa kemudian kita mendukakan Roh Kudus? Karena kita melakukan sesuatu yang membuat beliau bersedih hati, berduka cita. Ada hal-hal yang kemudian kita lakukan. Nah, kalau kemudian kita bicara tentang kata duka cita, saya percaya begini, bahwa Efesus pasal 4 ayat 30 yang akan menjadi dasar pembelajaran kita, perenungan kita malam sore hari ini adalah bilang begini. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi kalau kita bicara meterai, kita tahu fungsi dari meterai ya. Buat segel, untuk mensahkan, untuk melegalkan. Dan ketika kita dikatakan bahwa kita dimeteraikan, itu artinya kita sah menjadi milik kepunyaan Allah. Kita menjadi miliknya Tuhan. Itu sah. Nah, kata mendukakan. Bahasa Yunani bilang lupeo. Artinya begini, menyedihkan, menyakiti, merusak, mempermalukan. Jadi ketika kita berkata bahwa ketika Alkitab memberitahukan kepada kita, jangan kamu mendukakan Roh Kudus. Alkitab sedang memberitahukan kepada kita begini, jangan kamu membuat Roh Kudus itu bersedih. Jangan kamu membuat Roh Kudus itu tersakiti. Jangan kamu membuat Roh Kudus itu dipermalukan. Dari apa? Dari cara kita jalani hidup. Kenapa kemudian Roh Kudus bisa berduka? Karena beliau adalah pribadi. Kita tidak seringkali, atau mungkin ada beberapa orang yang kemudian seringkali mengkaitkan Roh Kudus hanya berkaitan dengan eksosia, dengan kuasa. Nah besok Bapak Ibu akan berbicara, akan belajar tentang eksosia. Tetapi kadangkala seringkali kita sendiri tidak melihat Roh Kudus itu sebagai pribadi. Pribadi yang sama seperti kita, punya perasaan, bisa merasakan, punya pikiran. Bisa terluka, bisa bersedih, bisa berduka. Beliau berduka ketika ternyata orang-orang yang dikasihinya melakukan sesuatu tidak seperti apa yang dia harapkan. Kadangkala kita tidak menyadari bahwa apa yang dia lakukan, apa yang Roh Kudus kerjakan buat hidup kita adalah demi kebaikan kita. Ketika kita hidup taat dalam pimpinan dan tuntunannya, saya mau bilang begini, keuntungannya buat kita. Keuntungannya buat kita. Ketika kita hidup taat kepada Roh Kudus, percayalah, yang untung itu kita. Yang diuntungkan itu kita. Ketika Roh Kudus memimpin kita, kita akan tahu, dia akan menolong kita begini, kapan kita harus belok kanan, kapan kita harus belok kiri, kapan kita harus berhenti, dan kapan kita harus berjalan. Kapan kita harus diam, kapan kita harus bicara, kapan kita harus mengambil sebuah keputusan. Beliau yang akan membimbing kita, menuntun kita, memberitahukan kepada kita. Menyatakan kepada kita, membuka secara belak-belakan apa yang kita perlu tahu demi kepentingan hari depan kita. Seringkali kita mengabaikan kehadirannya. Kita lebih bergantung kepada pengalaman dan kepandaian kita. Saya mau bilang begini, sepinter-pinternya kita, kita bahkan nggak tahu setelah 1 jam ke depan kita mau jadi apa. Sehebat-hebatnya kita, bahkan 5 menit ke depan kita nggak tahu apa yang akan terjadi dengan kita. Percayalah. Kalau kemudian kita menjadi orang-orang yang jangan mendukakan Roh Kudus. Saya mau bilang ini. Mulai malam hari ini saya berharap kita semua sepakat untuk stop hidup kampungan. Kita stop hidup murahan. Stop hidup asal-asalan. Stop hidup semau kita sendiri. Kita perlu menjadi orang-orang yang dipimpin Roh Kudus begini. Kita berhenti hidup sembarangan. Kita berhenti untuk membuat Tuhan malu. Jangan lakukan sesuatu yang hanya bikin Tuhan malu. Bikin malu. Sampai hari ini, saya melihat, saya bertemu, saya kadang memberikan nasihat, pengertian ke beberapa orang. Mereka pelayanan, mereka aktif di gereja, mereka ada di mimbar, mereka duduk dalam kursi-kursi Musa.
Mereka duduk dalam kursi-kursi kehormatan, punya jabatan-jabatan rohani. Tapi faktanya, cara mereka hidup tidak seperti posisi dan kedudukan mereka. Bikin malu. Kalau itu yang kita lakukan, maka begini. Kita sedang mendukakan Roh Kudus. Kita sedang memperlakukan dia dengan cara tidak hormat. Sadarkah kita bahwa di bahu kita ada nama baik Tuhan yang sedang kita pikul dimanapun kita berjalan? Kita semua, hampir sebagian kita punya anak. Ada nama baik kita di pundak anak-anak kita. Yang kita berharap waktu mereka jalani hidup mereka, mereka jalani benar. Supaya kita nggak dipanggil guru kita dan ditegur. Anakmu tuh ya Bu. Sadarkah kita ada nama baik Tuhan yang kita bawa kemanapun. Dimanapun kaki kita berpijak. Kemanapun kaki kita melangkah. Ada nama baik Tuhan di pundak kita. Kapan kita melakukan hal-hal yang mendukakan Roh Kudus? Ketika kita melakukan hal-hal yang sulit, tidak bisa dia terima. Ketika kita melakukan hidup semau kita sendiri. Nah, tindakan kita itu adalah bukti dari apa dan siapa yang ada di dalam kita. Apa yang kita lakukan itu adalah representasi dari siapa dan apa yang ada di dalam kita. Kalau Roh Kudus yang ada di dalam kita, saya percaya seharusnya tindakan yang kita lakukan adalah tindakan benar. Tindakan kudus. Kalau firman kebenaran itu yang ada di dalam kita, seharusnya tindakan kita adalah tindakan-tindakan yang mencerminkan buah-buah dari kebenaran. Kalau kemudian kita mengaku diri Kristen, mengaku diri dipenuhi Roh Kudus, tapi kelakuan kita berbanding terbalik kontra dengan apa yang kita percayai dan kita akui, pertanyaannya, sebenarnya siapa yang ada di dalam kita? Sebenarnya apa yang ada di dalam kita? Ribuan kali kita dengar khotbah, apa yang membuat kita berubah? Seringkali kita membuat beliau berduka dengan cara kita hidup. Bapak Ibu begini, hidup kita itu adalah medan pertempuran. Saya selalu bilang ke anak-anak muda, teman-teman muda di gereja, dari kamu bangun tidur sampai kamu mau tidur, itu medan pertempuran kamu. Kita bangun tidur aja, kita langsung masuk medan pertempuran. Mau berdoa, mau pegang handphone. Betul? Kita belanja yang bisnis, itu medan pertempuran kita. Mau jujur, mau main-main apa? Main-main bond. Itu medan pertempuran kita. Sampai kita mau tidur. Mau langsung tidur, mau berdoa. Itu medan pertempuran kita. Mau tidur, merenungkan firman. Mau nonton Andin, nah ini Andin lagi rame katanya. Istri saya sama mertua saya suka nonton Andin. Mau nonton Andin, mau baca Alkitab. Itu medan pertempuran kita. Dan saya yakin, kita masing-masing tahu persis. Kita masing-masing tahu persis. Kita ini menang di area itu. Atau kita selalu kalah di area situ. Kita bisa mengukur dan menilai diri kita. Sejauh mana kita mendukakan hatinya atau tidak. Efesus pasal 4 ayat 31 dikatakan begini. Ini hal-hal yang sebagian dari hal-hal yang membuat kemudian Roh Kudus itu berduka cita. Kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah itu dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan.
Jadi ada hal-hal yang kemudian bisa, Paulus bilang begini, ada hal-hal yang bisa kemudian membuat Roh Kudus berduka cita. Ada kepahitan, ada kegeraman, ada pertikaian, ada fitnah, ada amarah, kemarahan. Itu yang kita mesti buang. Nah, hari-hari ini saya percaya semua kita punya cerita. Kita semua punya relasi dengan siapapun. Ada orang-orang yang kemudian jahat sama kita, ada orang-orang yang kemudian fitnah kita, ada orang-orang yang bicara sesuatu yang jauh dari kata benar tentang kita, ada orang-orang yang memanipulasi kita, ada orang-orang yang kemudian tikam dari kita dari belakang, ada orang-orang yang kemudian membuat kita menjadi pahit. Tuhan bilang, buang tuh jauh-jauh dari hati kamu. Hari-hari ini banyak orang persoalannya adalah di akar kepahitan. Orang punya masalah dengan kepahitan. Orang menjadi susah untuk mengampuni. Orang menjadi sulit untuk mengampuni. Rasa pahit yang ditimbulkan membuat kita menjadi geram, kemudian kita menjadi marah, dan kemudian itu akan berubah menjadi dendam kesumat. Lu jahat sama gua bisa jahat lebih dari dulu. Kamu timpuk saya pakai kerikil, saya timpuk kamu pakai batu. Kalau kamu jahat dari saya, kamu lihat ya, saya bisa lebih jahat dari kamu. Suka dengar statement begitu? Iya enggak? So, kamu jahat sama saya, kamu lihat. Cing tingali. Orang bisa lebih dijahat kamu. Kadang itu anak-anak Tuhan yang bilang. Kadangkala itu orang-orang yang pelayanan di atas mimbar. Dia mengatakan itu. Bahkan melakukannya. Dan itu yang membuat kemudian Roh Kudus berduka cita. Saya berharap malam hari ini, saya nggak tahu Bapak Ibu datang dengan apa. Dengan beban apa, dengan pergumulan apa. Apakah Bapak Ibu hari-hari ini sedang bergumul dengan rasa marah, dengan rasa geram, dengan rasa keki, dengan rasa pahit. Apakah kita datang dengan rasa marah karena ada orang-orang yang kemudian fitnah kita di belakang kita. Ada orang-orang yang kita sudah lakukan yang baik, mereka tetap menilai kita salah. Ada orang-orang yang kita sudah berjuang begitu rupa, namun mereka jauh dari kata menghormati dan menghargai apa yang kita lakukan. Malam hari ini, firman Tuhan jangan bilang begini, buang itu jauh-jauh dari hidup kita. Kuncinya satu menurut saya, kasih. Ayat 32 bicara tentang itu, kasih. Kita tahu Tuhan sudah mengasihi kita. Kita ini siapa sih? Coba tengok 20-30 tahun yang lalu. Kita ini siapa? 20-30 tahun yang lalu apa yang kita lakukan? Kaki kita ini biasa melangkah kemana? Kita tahu persis 20-30 tahun yang lalu. Mulut kita ini biasa ngomong apa? Kita tahu persis di belakang sana yang kita lakukan. Tapi Tuhan datang kepada kita bukan dengan penghukuman, bukan dengan penghakiman. Dia datang kepada kita dengan pengampunan. Jadi kalau malam hari ini ada orang-orang yang membuat kita marah, membuat kita rugi, membuat kita keki, membuat kita geram, membuat kita kayak kita difitnah. Satu hal saja, lepaskan pengampunan. Karena dia datang buat kita pun dengan pengampunan dan bukan dengan penghukuman. Dia datang kepada kita dengan pengampunan, bukan dengan penghakiman. Kasih, agapau, agape, itu bicara tentang welcoming people. Kita menjadi orang yang sangat terbuka, membiarkan diri siapapun datang masuk dalam hidupnya kita. Kasih, agapau itu berbicara tentang bahasa Inggris, Alkitab menerjemahkan dengan satu kata yang cukup menarik menurut saya. Charity. Jadi kasih itu amal. Yang namanya amal itu enggak nuntut timbal balik. Yang namanya amal itu enggak menuntut penghormatan. Yang namanya amal itu enggak menuntut penghargaan. Kamu jahat sama saya baik sama kamu. Kamu enggak hargai saya, enggak masalah. Saya sedang beramal kok. Kamu fitnah saya enggak apa-apa. Saya ampuni kamu. Saya sedang amal kok. Amin. Saya berharap begini. Intinya, malam hari ini kita menjadi orang-orang yang tidak lagi terbiasa mendukakan Roh Kudus.
banyak hal dalam hidup kita. Supaya pada akhirnya begini Bu, kita ini orang-orang yang mengaku diri Kristen dipenuhi Roh Kudus, maka seharusnya hidup kita itu menghasilkan buah roh. Buah itu karpos. Karpos itu bicara tentang keteladanan. Seharusnya kita menjadi teladan. Dengan siapapun kita duduk dan bergaul, orang itu melihat buah kebenaran dari kita. Orang itu melihat keteladanan dari kita. Kita seharusnya menjadi batu sentuhan dan bukan menjadi batu sandungan. Itu bukti bahwa Roh Kudus itu ada di dalam kita. Bukti bahwa beliau memimpin dan menuntun hidup kita. So, mulai hari ini dan hari-hari ke depan, kita menjadi orang-orang yang tidak lagi terbiasa mendukakan hati Tuhan. Kalau ada yang bikin kita marah, kalau malam hari ini kita kepahitan, dendam, kesumat, sampai turun-temurun, malam hari ini waktunya kita lepaskan pengampunan. Amin. Saya mau ajak kita sama-sama nyanyi satu lagu. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami, berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Come Holy Spirit, Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami, berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, penuhi, Roh Yesus, urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Oh, Roh Kudus, penuhi, Roh Yesus, urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Saya undang Bapak Ibu semua, kita sama-sama bangkit berdiri, angkat pujian ini dengan segenap hatimu. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami, berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, Kau hadir di sini, ya, mengalir dalam pujian kami, berhembuslah, berkaryalah,
katakan, oh Roh Kudus, penuhi Yesus, Roh Yesus, urapi jamah setiap hati kami. Mengalir sekarang, oh, Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi jamah setiap hati kami. Ya, mengalirlah sekarang. Lebih sungguh lagi katakan, Roh Kudus, Yesus Tuhan bekerja malam ini, berkaryalah jamah setiap hati kami. Katakan, oh, Roh Kudus penuhi. Layak kau dengar kerinduan hati mereka. Roh Yesus urapi jamah setiap hati kami. Mengalirlah
Kami tahu Kau ada di tengah-tengah kami, Roh Kudus. Baik kami yang ada di tempat ini maupun kami yang ada di rumah kami masing-masing. Kami tahu Kau ada di depan kami. Kami tahu Kau ada di hadapan kami. Kami sadar kami sementara berhadapan dengan Roh yang Maha Kudus. Bapak Ibu Saudara dengar baik. Di pujian awal tadi kita mendengarkan, kita menyanyikan bersama-sama bahwa Allah bertahta di atas puji-pujian. Saya mau bilang kepada Bapak Ibu Saudara, teman-teman semua dengar baik. Ketika pujian dinaikkan, maka hadirat Allah akan turun. Ketika pujian dinaikkan, maka kuasa Allah dari tahta yang maha tinggi akan mengalir di tempat ini. Ketika penyembahan dari hatimu yang paling dalam dinaikkan, percayalah, pujianmu, penyembahanmu akan menjadi sebuah persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Ketika pujian dinaikkan, maka surga berperang bagi kita. Ketika pujian dinaikkan, maka surga bertindak bagi kita. Ketika penyembahanmu dinaikkan, maka percayalah kekuatan dari Tuhan akan turun buatmu. Setiap ketakutan akan runtuh di hadapanmu. Setiap kegentaran akan sirna dari hadapanmu. Ketika semua kepahitan, semua kegeraman, semua kemarahan, semua rasa pahit di dalam dirimu, malam hari ini Tuhan berkata, Tuhan yang akan selesaikan semua. Dan biarlah mulai malam hari ini naikkan pujianmu, naikkan penyembahanmu. Bapak Ibu ingat, di zaman perjanjian lama, Tuhan lebih tertarik dengan pondok Daud dibandingkan dengan bait Allah. Kenapa? Di pondok Daud yang hanya kotak persegi 4 dengan tiang-tiang dan kain-kain sederhana, Tuhan berkata, hatiku ada di situ loh. Kenapa? Disitulah ada pujian dan pengagungan bagi Allah. Disitulah ada penghormatan bagi Tuhan. Disitulah ada mazmur yang dinaikkan Daud dari pagi sampai malam hari. Bahkan ketika Daud pernah berkata, ketika dia di padang gurun, semua orang menginginkan air. Tapi Daud berkata, di padang gurun aku pengen Tuhan. Saya nggak tahu malam hari ini Bapak Ibu datang dengan pergumulan apa. Di rumah Bapak Ibu, semua yang ada di rumah Bapak Ibu ada sementara ada dalam pergumulan apa. Tapi izinkan saya demi Tuhan yang hidup. Ketika kau di rumah, hatimu terarah kepada Tuhan. Kau menaikkan pujian dan penyembahan, percayalah. Sementara penyembahanmu dinaikkan, surga bertindak buatmu. Sementara penyembahanmu dinaikkan, Tuhan akan bekerja buat kehidupan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau berkarya, Kau bekerja. Kinara masih kanara masyande, kinara kinara masih kanara masih kanara. Biarlah
tempat ini, biarlah hati kami, biarlah rumah kami menjadi pondok daun bagi Tuhan. Biarlah hati kami, biarlah hidup kami, biarlah gereja kami menjadi tempat di mana Tuhan diagungkan, menjadi tempat di mana Tuhan bermakna, menjadi tempat di mana Tuhan diagungkan. Dialah yang terima penyembahanmu. Dia sudah berikan yang terbaik buat hidupmu. Dia berikan Roh Kudusnya untuk menjadi penolong buat hidupmu. Dia berikan Roh Kudusnya tinggal di dalam hatimu untuk memimpinmu, untuk menuntunmu, untuk menguatkanmu, untuk menjagamu, untuk memelihara kehidupanmu. So malam hari ini, sore hari ini dia layak, dia layak, dia layak, dia layak, dia layak, dia layak terima penghormatan. Binamasikan adalah mata nama binamasikan adalah Yesus Tuhan. Oh, Roh Kudus yang manis. Yes, Lord. Datang ke atasku. Oh, Roh Kudus yang manis. Yes. Datang ke atasku. Rasakan kehadirannya. Roh Kudus yang manis. Oh, datang ke atasku. Oh, Roh Kudus yang manis. Oh, datang ke atasku. Oh, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis. Oh, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis. Oh, oh. Tuhan, malam hari ini terima kasih. Terima kasih. Tuhan, Kau tahu betapa kami sayang sama Tuhan. Malam hari ini aku berdoa, Ayah, buat setiap jemaat-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah mereka masing-masing. Ayah, Kau tahu setiap kedalaman hati mereka. Malam hari ini kami bersama-sama diingatkan bahwa dalam hidup kami, dalam cerita hidup kami, dimanapun kaki kami berpijak, dengan siapapun kami berjalan, dengan siapapun kami bergaul, kami mau Tuhan pada akhirnya kami menjadi orang-orang yang menolong orang lain untuk mereka berjumpa dengan kebenaran Tuhan. Dengan siapapun kami berbicara, kami mau pada akhirnya kami menolong orang lain untuk mereka masuk ke dalam kerajaan Allah. Tuhan, kami melakukan semuanya bukan karena kami takut Tuhan marah sama kami.
Kami melakukan semuanya karena kami tahu bahwa kami mencintai Tuhan. Kami melakukan semuanya. Kami hidup dalam ketaatan. Kami hidup di dalam tuntunan-Mu. Kami memutuskan untuk hidup taat kepada pimpinan-Mu. Bukan karena kami takut Tuhan marah kepada kami. Tapi karena kami tidak mau Engkau berduka, Engkau bersedih hati, Engkau kecewa, Engkau dipermalukan dari cara kami hidup. Tuhan, malam hari ini, Tuhan, Kau memberkati setiap jemaat-Mu. Baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Mulai malam hari ini dan hari-hari ke depan. Mulai malam hari ini dan hari-hari seterusnya. Berkat Tuhan menjadi bagian mereka turun-temurun. Biarlah mulai malam hari ini dan seterusnya. Pimpinan-Mu menjadi bagian mereka. Kemanapun kaki mereka melangkah, kemanapun, dimanapun kaki mereka berpijak, apapun yang keluar dari mulut mereka, apapun yang keluar dari pikiran mereka, semuanya adalah pimpinan dan tuntunan Tuhan. Semuanya adalah kebenaran-kebenaran yang daripada Tuhan. Dan mulai malam hari ini dan seterusnya Tuhan, Kau memberkati setiap jemaat-Mu di tempat ini. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang semakin penuh dengan Roh. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang semakin hidup dalam pimpinan Roh. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang semakin dikuasai Roh. Mereka menjadi pribadi yang semakin cinta kepada Roh Kudus. Amin. Tuhan, kalau malam hari ini ada di antara jemaat-Mu yang masih terikat dengan rasa marah, dengan rasa pahit, dengan rasa dendam, dengan kegeraman. Kan ada orang-orang di belakang kami, orang-orang yang kami anggap sebagai saudara, orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang kami sayangi. Ternyata mereka menikam kami dari belakang. Mereka berbicara tentang hal-hal yang tidak benar tentang kami di belakang kami. Tapi malam hari ini, seperti Yesus datang kepada kami bukan dengan penghakiman dan penghukuman, tetapi Engkau datang kepada kami dengan pengampunan. So malam hari ini kami mengangkat tangan kami. Kami berdoa melepaskan pengampunan kami. Buat siapapun yang menyakiti hati kami. Kami melepaskan pengampunan kami. Buat siapapun yang memfitnah kami. Kami melepaskan pengampunan kami. Buat siapapun yang merancangkan hal-hal yang jahat bagi kami. Kami melepaskan. Kami tanggalkan malam hari ini semua rasa marah kami, rasa dendam kami, rasa pahit kami, rasa kecewa kami. Malam hari ini kami taruh, kami lepaskan di hadapan Tuhan. Dan kami keluar dari tempat ini sebagai pribadi yang menang. Kami keluar dari tempat ini menjadi pribadi yang merdeka. Karena Roh bekerja di dalam kami. Dan mulai malam hari ini dan seterusnya, Roh Kudus, Kau tinggal di dalam kami, Kau pimpin kami, Kau tuntun kami, Kau sertai kami. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Tuhan, Kau baik buat kami. Kau baik buat kami. Bekerjalah bagi kami, atas kami, dan melalui kami. Kami sayang Tuhan. Kami sayang Tuhan. Terima kasih Ayah buat malam hari ini. Buat-Mu lah segala puji. Buat-Mu segala hormat dan kemuliaan. Buat Tuhan seluruh kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur malam ini. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, kita semua diberkati sore hari ini ya. Terima kasih pelayanannya Pak Dwi. Tuhan memberkati pelayanannya, Tuhan memakai terus Bapak. Mari kita mau sama-sama akhiri pertemuan hari ini. Kita percaya Tuhan akan terus bekerja. Jangan lupa besok pagi kita ada doa ibadah gabungan perjamuan kudus tempat ini. Dan ibadah anak-anak sekolah minggu juga akan mulai konser secara perdana. Lalu sorenya kita kembali jam 5 di tempat ini, hari terakhir. Yuk sama-sama kita mau menikmati kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Dan naikkan satu pujian, bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi, sekali lagi. Naikkan pujian ini bersama-sama. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, itu yang ku perlu.
terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus. Mari biarlah kita semua mau terus terbuka untuk Roh Kudus bekerja di dalam setiap kita. Dalam urapanmu, lawatanmu, itu yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Sekali lagi, mari sama-sama kita mau katakan, bekerjalah ya Roh Kudus. Bekerjalah ya Roh Kudus. Berkatalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, itu yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Ini yang menjadi kerinduan kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu terus bekerja di tengah-tengah kami, bekerja di dalam hati setiap kami. Bertahtalah lebih lagi di dalam hidup kami. Biarlah kalau sore ini kami boleh bersama-sama belajar dari kebenaran firman-Mu. Bagaimana kami jangan sampai mendukakan Roh Kudus. Kemarin kami belajar bagaimana hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya kami terus hidup di dalam kehendak-Mu. Dan hari ini kami diingatkan untuk kami jangan sampai mendukakan Roh Kudus. Biarlah Tuhan setiap langkah kehidupan kami mau mengikuti tuntunan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu. Jangan biarkan seorang pun di antara kami mendukakan Roh-Mu yang kudus yang ada di dalam kami. Oleh sebab itu, mari Tuhan, setiap kami pribadi lepas pribadi di tempat ini, ketika kami datang dengan segala kerinduan untuk bersama-sama mengizinkan Roh-Mu memenuhi kami, Roh-Mu terus menuntun langkah-langkah kehidupan kami. Kami rindu Tuhan, Engkau menyatakan kehendak rencana-Mu secara sempurna. Sehingga perjalanan hidup kami boleh melihat bagaimana tangan penyertaan Tuhan yang penuh kasih membawa kami semua masuk kepada maksud rencana-Mu yang indah bagi kami. Terima kasih untuk sore hari ini. Terima kasih untuk pelayanan hamba-Mu, Bapak Pendeta Muda Dwi Kurniawan Tuhan. Kau terus pakai hamba-Mu ini menjadi alat kemuliaan-Mu. Pergumulannya untuk orang tuanya yang sedang sakit, Tuhan juga menolong. Nyatakan mujizat, pertolongan-Mu Tuhan. Supaya hamba-Mu ini makin diteguhkan. Ketika melihat bagaimana campur tangan pembelaan penyertaan Tuhan. Dinyatakan atas mamanya dan mertuanya Tuhan. Terima kasih setiap kami yang hadir saat sore ini. Di dalam setiap pergumulan yang kami hadapi. Kami tahu kami tidak pernah sendiri. Tetapi ada Tuhan. Roh-Mu yang menyertai kami, yang tinggal di dalam kami itu akan menguatkan kami. Melewati setiap pergumulan hidup kami. Dan kami bisa keluar sebagai pemenang bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya berkat sukacita damai sejahtera yang dari Tuhan melimpah atas kami. Dan esok ketika kami sama-sama beribadah kepada Tuhan. Tuhan, Engkau memberikan gairah terus untuk kami beribadah mencari Tuhan. Bahkan di hari terakhir Pentakosta besok sore. Tuhan juga menyatakan kehendak rencana-Mu yang sempurna atas kami. Dengar seru doa kami akhiri persekutuan kami sore hari ini. Di dalam satu nama yang ajaib dan berkuasa itu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Selamat sore, Tuhan memberkati, selamat.